Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Teman Pro 2 Lovina Festival yang memasuki edisi ke-10 pada tahun 2024 akan berlangsung dari 23 hingga 25 Agustus 2024. Festival tahun ini bertujuan untuk menarik perhatian lebih banyak wisatawan dengan target peningkatan kunjungan sebesar 5 hingga 10%. Acara tahun ini akan digelar di dua lokasi utama, Speed Birania, dan juga akan menjadi pusat pertunjukan budaya lokal, Speed Tasikmadu Kaliasem, dan juga menawarkan gabungan antara pertunjukan tradisional dan modern. Berita kedua, teman Pro 2, Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng menggelar aksi bagi-bagi helm dan coklat gratis kepada sejumlah pengendara yang patuh dan tertib berlalu lintas. Kegiatan ini merupakan rangkaian operasi Patuh Agung yang dilaksanakan sejak 15 hingga 28 Juli 2024. Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kampanye tertib berlalu lintas yang gencar dilakukan guna meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng. Demikian info Pro 2, aku Abdi Putra, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Pro 2 ya, kita masuk di jam 4 dan seperti biasa pastinya kita bakal ajak kamu buat langsung gaskan nontonin, tancap, pencet dulu YouTube kamu dan cari RRI Singaraja Official. Karena special live kita hari ini teman Pro 2, kita mau bahas soal yang dia punya genre tapi ini bukan lagu. Ini adalah situasi krisis genting teman Pro 2. Langsung aja kita sapa dulu karena hari ini bukan aku saja yang mengganteng di frame ini teman Pro 2, tapi juga ditemenin langsung. Ini yang kita gaskan pokoknya teman Pro 2 yang udah ikutan. Aku mau sapa dulu, ada Gede Adi, ada Tudi Kotok, juga ada Adi Riandika yang udah ikutan join di live chat RRI Digital kita. Thank you banget teman Pro 2. Nah, sekarang nih aku ditemenin sama dua ganteng dari anak-anak genre nih teman Pro 2 ya. Ada Santa Wijaya dan juga Wira Wung. Wasih. Ini panggilannya Wira Wungsu Wungsu aja. Oke, Wungsu dan Santa. Oke. Ho. Santa Claus. Berangkat dari jam berapa tadi? Dari jam 4. Iya, jam 4 kurang 15. Jam 4 kurang 15 dari sekolah ya langsung ya. Sekolah. Wis, makan gimana aman? Aman setelah ini. Oh, setelah ini ya udah kita live dulu. Ya tapi kita hari ini teman Pro 2 spesialnya itu kita mau bahas tentang stunting. Iya. Dan beruntung banget karena hari ini kita kedatangan langsung memang dari anggotanya BKKBN. Ini dari kapan mulai untuk menjadi kadernya BKKBN, spesialnya di Duta Genre? Wungsu dulu. Dimulainya tuh dari kita menjabat jadi Duta Genre Buleleng. Lalu selang beberapa minggu itu kemudian ada sebuah jobdesk besar yang ini juga sangat penting banget yang kita bisa terapkan, yang namanya itu sosialisasi ini genting, Kak. Ini genting. Iya, ini genting. Kenapa namanya ini genting? Nah, jadi ini genting itu sebuah implementasi nyata genre cegah stunting. Itu sebuah akronim ini genting. Wih, keren ya. Iya. Akronimnya keren loh itu. Iya. Ini genting gitu. Ini genting. Ntar aku bikin ini gentong. Maksa banget. Tapi kenapa akhirnya dari Wungsu sendiri maksudnya bersedia untuk menjadi kader ini genting? Kan remaja Gen Z sekarang tuh kan mageran. Terus ya kenapa kita harus peduli dengan hal-hal isu-isu sosial kalau bisa mageran di rumah gitu? Kenapa Wungsu memilih jalur yang agak beda? Oke, dari Wungsu sendiri itu karena Wungsu sudah perhatian banget nih sama anak-anak zaman sekarang itu, dan juga bayi-bayi yang Wira sering lihat di seliweran di TikTok atau di media sosial itu sering sekali terjadi stunting, Kak. Sering sekali. Jadi di Bali pun juga masih ada stunting. Jadi kenapa tidak gitu loh dari Wira sendiri. Kenapa tidak kita ikut sebuah duta genre yang bertugas jadi generasi berencana untuk masa depan. Ya itulah tugasnya Wira capai gitu. Oh, nah kalau dari Santa sendiri gimana? Oh, kalau dari aku sendiri sih yang pertama ingin memberikan pengetahuan sih, Kak. Saya ingin berbagi dengan banyak orang karena saya suka bersosialisasi dengan banyak orang, menambah relasi, kemudian mengabdi juga kepada masyarakat karena kan seperti yang kita tahu sekarang ya, Kak ya. Stunting itu kan menjadi isu yang masih sangat panas banget. Ya, masih sangat panas, dan juga banyak sekarang kasus stunting itu benar-benar digencarkan untuk dicegah oleh pemerintah. Maka dari itu aku sendiri sih ingin berkontribusi untuk masyarakat dalam penanganan stunting itu sendiri. Wes, ini adalah salah satu contoh bagian dari jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang pernah kita berikan pada negara. Asik banget nih. Seru banget nih, aku beruntung nih ketemu yang begini-begini. Udah berapa tahun berlangsungnya menjabatnya maksudnya? Oh, menjabatnya baru berapa bulan dan di 2025 itu sudah lengser. 2025 Mei ya? Februari. Kita baru menjabat itu pemilihan di tanggal 24 Februari tahun ini. Tahun ini. Berarti serah terima jabatannya tahun depan Iya, tuh. tahun depan. Oh, ini emang jadi runner up 1 ya? Runner up 1 dan runner up 2 gitu. Terus runner up 1 putrinya di mana? Satunya kan sudah kemarin ya. Oh, udah kemarin duluan datang ya? Udah duluan datang. Wah, harusnya kalau ada putrinya nih seru nih teman Pro 2 ya. Ngomongin soal stunting, ada tuh banyak yang sekarang tuh jadi perbincangan, katanya setiap orang pendek tuh stunting. Sekarang tuh ada yang banyak kena bully gara-gara dia kan maksudnya dia posting foto sama temen-temennya, emang dia posisinya paling pendek. Terus tiba-tiba ya stunting ya gitu. netizen langsung stunting gitu. Aku pengen tanya pendapatnya dari Santa dulu sebagai seorang anak duta genre
dengan fenomena yang kayak gitu tuh gimana? Nah, jadi sebagai seorang duta genre juga kita dalam workshop ini genting ya. Iya. Kita juga memberikan edukasi. Jadi di sana ada yang namanya modul cegah stunting. Nah, Yap. jadi di sana kita main games fakta atau mitos. Nah, jadi salah satu pertanyaannya juga ada, apakah orang pendek itu pasti stunting? Nah, Ya. itu kita kategorikan ke dalam mitos. Karena orang pendek itu belum tentu stunting, tapi orang yang stunting itu sudah pasti Sudah pendek. pasti pendek. Nah, ini adalah salah satu isu atau pendapat yang salah di masyarakat. Banyak yang mengira bahwa orang pendek itu stunting, padahal kan ya seperti yang kita tahu ya, pendek itu bisa saja terjadi karena genetik, keluarga, dan juga hal-hal di luar stunting itu sendiri. Dan juga kalau misalnya dari kita sendiri ya kan kita udah berapa kali ngundang narasumber dan selalu digaungkan kalau misalnya netizen itu 80%-nya udah suka ngebully, minimal 20%-nya kita yang suka menyelamatkan. Gitu. Dan salah satunya ya ini duta Genre. duta genre Iya. ini. Genre ya, bukan Genre genre ya, ya. generasi. Generasi berencana. Selain daripada program pencegahan stunting ini, di dekat-dekat bulan ini ada program lain nggak? Dekat-dekat program ini kita ada namanya Aksi Yowana Buleleng. Aksi Yowana Buleleng. Nah, jadi di sini untuk tahun lalu itu kan kebetulan kita belum menjabat sebagai duta. Jadi kita masih belum tahu untuk Bagaimana pelaksanaan sistemnya. bagaimananya, tapi kurang lebih itu juga mengarah kepada edukasi terkait stunting dan isu-isu remaja lainnya. Nah, buat teman Pro 2 nih, spesialnya sore ini kita seperti biasa mau undang untuk langsung ikutan di live chat RRI Digital di aplikasi streaming kamu. Langsung aja gaskan komen bebas apapun di sana. Mau bertanya apapun tentang stunting ya, bareng sama Duta Genre hari ini. Di WhatsApp juga di 0811 399 1054. Mention di Instagram di @rri_singaraja juga. Kalau boleh tahu Instagramnya Santa? Instagramku ada di @santavijenana. @santa Vijenana. Vijenana. Kalau Wungsu? Kalau dari aku @wirawungsu gitu aja. Oke, nah teman Pro 2 yang pengen tanya boleh juga langsung tag Instagram mereka. Siapa tahu ada pertanyaan yang tidak ingin ditanyakan di sini, tapi pengen langsung ditanyakan Boleh, kepada boleh. Duta Genre, langsung gaskan teman Pro 2 ya. Dan kita bakal balik lagi setelah dari planet lain dari Teman terbaik kamu. Hit Music Station Pro 2. Teman terbaik kamu. Hit Music Station Pro 2. Back to War Again teman Pro 2 bareng Abdi Putra ditemenin sama Santa dan juga sama Wungsu. Kita ngomongin soal stunting ya. Ini udah dari kesekian kita ngobrol entah di dalam studio ataupun kita lagi survei keluar kayak kemarin ada Car Free Day segala macem. Itu tuh banyak yang nanya apa sih stunting gitu, stunting tangting gitu. Karena stunting tuh orang tuh lebih kenalnya dengan kata istilah pendek gitu. Tapi kata stunting justru jarang digaungkan. Apa sih stunting itu sebenarnya? Oke, kalau dari aku, stunting itu adalah suatu kondisi. Jadi banyak sekali yang mengira nih kalau stunting itu adalah sebuah penyakit. Padahal sebenarnya ini adalah sebuah kondisi, Kak. Jadi kondisi kekurangan gizi yang kronis. Jadi maksud dari kronis ini adalah berkepanjangan. Jadi kan kalau kita ngomong soal penyakit kan diobatin bisa langsung sembuh. Kalau kita pilek dikasih obat saja langsung bisa sembuh. Nah, kalau stunting itu bukan kayak gitu. Jadi stunting ini dia berkepanjangan, mengganggu proses pertumbuhan, perkembangan dari si anak itu bisa sampai remaja, bahkan sampai dia menuju dewasa. Jadi stunting ini bukan hanya sekedar penyakit tapi adalah sebuah kondisi kekurangan gizi kronis kayak gitu. Kondisi kekurangan gizi kronis. Nah, kata kronis ini nih yang membuat stunting perlu dicegah gitu. Yes, betul. Nah, kalau kita lihat ya, kadang stunting itu kata kronis nih kayak serem banget gitu. Bener gak sih? Kayak serem banget. Ih, pendek stunting nih gitu kan. Kenapa sih harus dicegah gitu? Maksudnya kalau kita sebagai anak muda emang apa yang bisa kita lakuin untuk mencegah itu? Nah, dari kita sebagai anak muda nih ya, tidak hanya setelah sudah diketahui bahwa itu stunting aja sudah bisa diubah, tapi ada namanya 1000 hari pertama kelahiran. Nah, itu 1000 tuh hari pertama kelahiran. ya bagi anaknya itu ada yang stunting. Nah, sebelum itu juga sebagai seorang remaja juga bisa mempersiapkan
gizi yang baik untuk kedepannya saat menikah ataupun kawin. Nah, saat itu kita mempersiapkan gizi yang baik, yaitu yang pertama ada isi piringku namanya. Ya, isi piringku sebuah program BKKBN yang baru. Yang dulunya itu 4 sehat 5 sempurna. Nah, ya sekarang diganti menjadi isi piringku, yaitu 30% makanan pokok, 30% sayuran, 20% lauk pauk dan 20% buah-buahan. Nah, itu. Oh, berarti itu salah satu, itu sebenarnya pencegahan yang cukup mudah ya. Iya, itu dilakukan, sangat mudah untuk dilakukan. Itu kan include ke sehari-hari ya. Iya. Jadi teman berdua hindari minyak dulu bentar-bentar gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ke pola makan. Pola Iya, makan pola diperhatikan makan, pola hidup. sebagai Iya, remaja gitu. jangan serat terus, jangan Iya. mineral aja, jangan protein aja juga. Iya, jangan gula terus. Ya ampun, minumnya udah es teh manis, terus siangnya es kopi manis, malamnya gorengan. Ya udah, kalau gorengan masih ada beberapa yang bisa di ini ya, maksudnya bikin sendiri nggak apa-apa. Yang parahnya itu sekarang udah makan cake, kue segala macem, siang ntar nyemilnya kue lagi, atau enggak udah beli jajan Bali ya kan, segala macem, ada gulanya, minumnya kopi manis lagi, ya soda-soda lagi itu teman Pro 2. Jadi kita perlu memperhatikan pola makan. Ini gampang banget ya sebenarnya. Tapi kalau soal fenomena banyak orang yang belum bisa menerapkan itu, apalagi anak muda yang makannya asal-asalan gitu. Pendapatnya Wungsu sama Santa sebagai kadernya genre melihat fenomena itu gimana? Oke, kalau dari aku sendiri melihat fenomena orang yang belum juga sadar nih Kak tentang pentingnya pola hidup sehat, pentingnya pola makan yang sehat, itu yang pertama kita harus coba dengan edukasi yang sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan realita yang mereka hadapi sehari-hari. Contoh nih, banyak orang yang sekarang itu tidak peduli dengan makanan atau minuman yang bergula banyak, karena kan gula sendiri itu sudah ada takarannya. Jadi di genre sendiri itu juga kita belajar di modul ini genting tentang asupan gizi atau kandungan-kandungan yang perlu kita asupi tiap hari. Itu ada 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 4 sendok makan lemak. Nah, jadi itu perlu kita kasih tahu ke mereka, dan juga kita harus edukasi juga nih kira-kira dampak apa saja yang akan mereka dapatkan ketika mereka tidak mampu untuk mencukupi atau terlalu berlebihan dalam mengonsumsi kandungan-kandungan tersebut. Jadi kita bikin mereka agak takut nih. Asik. Supaya mereka sadar gitu. Dari sana, dari fenomena dan keresahan itu muncul ini genting. Iya. Itu salah satu keresahan yang membangun akhirnya program ini gitu ya. Nah, selain daripada fenomena-fenomena soal stunting gitu, apa aja sih sebenarnya program-program dari ini genting ini gitu? Kegiatannya apa aja segala macam gitu, dari Wungsu deh. Kalau dari ini genting itu yang pertama itu yang pasti sosialisasi, memberikan edukasi nih kepada para remaja, khususnya ada di kalangan SMP, SMA gitu. Kuliahan juga ada. Jadi dari sana itu kita bisa bermain games. Kemudian di situ ada fakta atau tidak, fakta atau mitos, dan juga ada sebuah materi yang menurut Wira itu menarik. Yang pertama itu ada pahami label makanan. Iya, pahami label makanan ini. Orang-orang remaja itu pasti tidak peduli apa aja sih kandungan-kandungan yang ada di snack yang dia makan. Yang penting murah, dapat banyak sih. Bener banget. Udah nggak kepikiran nutrisinya mah kalau itu. Bener, padahal pada saat itu juga bisa dihitung langsung. Bisa dihitung langsung. Dia mana termasuk rendah, terus sedang, dan juga tinggi. Nah, ini menarik nih. Dari kemasannya kita bisa tahu. Iya, kemasannya ada kandungan, kan ada bulat-bulat kecil 4 kalau nggak salah. Bulat-bulat kecil untuk kandungan gula, garam yang gitu-gitu. Nah, itu tuh nanti digabungin, dibagi per kemasan saji. Gitu. Ada rumusnya. Nah, ini langsung aja ke contohnya ya. Misal kita beli snack kacang deh, misalnya kita beli snack kacang kemasan gitu ya. Cara kita tahu ini gulanya seberapa, itu lihat yang di bagian informasi nilai gizi. Iya, informasi nilai gizi. Tapi kalau misalnya kita lihat tuh, aku tuh sempat nonton ada konten yang bilang bahwa ada beberapa komposisi yang namanya diganti. Iya. Itu padahal juga. Nah, itu gimana caranya untuk kita bisa melek gitu, tahu itu? Mungkin dengan melihat
kita kan bisa mengira-ngira nih Kak, apakah Yo. dengan kemanisan segini kita kan makan itu kan kita tahu ini manis banget, ini asin banget gitu. Jadi kita bisa lihat dari nutrisinya. Nah, kalau ini kita ngerasa ini terlalu manis tapi gula yang ditulis ternyata agak rendah, itu kita bisa tahu nih, wah ternyata nih kayaknya ada sebuah kekeliruan, ada pemalsuan kayak itu. Mungkin kita bisa coba lapor mungkin atau gimana. Tapi kan seperti yang kita tahu juga bahwa produk-produk yang tersebar itu juga sudah melewati proses BPOM. BPOM. Ya. BPOM. Jadi ya kita coba percaya dulu dengan BPOM. Iya itu. benar. Tapi nah kemarin tuh sempet ada roti Oko ya, Iya, sama roti Oko sama sama Aoka tuh kemarin. Aoka, iya. Ya apa kita sebut aja kita mereknya. sebut. emang lagi trending gitu. Iya, Oh, Aoka, iya. Soalnya sempet dari BPOM juga nyampein ya kan. Iya. Ternyata yang aman itu Aoka aman. Aoka. Okonya yang nggak aman. Okonya nggak Iya. aman, iya. Gitu dari segi kandungannya. Nah padahal di informasi nilai gizi mah baik-baik aja. Dan ternyata satu hal yang aku tangkap tuh teman Pro 2 ada yang bilang misal gini, kandungan gulanya 10 gram, proteinnya 5 gram, dan juga karbonnya 4 gram. Ya berarti nggak direkomen untuk dimakan gitu, karena lebih tinggi gula daripada kandungan yang lain gitu. Jatuhnya ke perbandingan ya. Wah ini ilmu baru nih. Jadi kita perlu melek soal makanan juga. Iya. Makanan. Kalau minuman sama? Minuman sama ada. Oh, ini agak. Kalau beli air gimana tuh? Air, Kalau air, air air kan itu kosong. nol semua biasanya. Nol semua. 0 gram semua. Ada yang bilang tuh tutup botol kemasan gitu loh. Ada Itu gininya. ada jenis-jenisnya, kode-kodenya. ada Tapi, kode-kodenya gitu. Kalau setahu Santa itu cuman berlaku di luar negeri sih Kak. Karena di Indonesia sendiri itu belum ada yang ngatur. Jadi biasanya tutup botol minuman itu biasanya tergantung sama warna dari mereknya. Dari warna mereknya Ya, sendiri. Iya. Boleh disebut ya mereknya. Boleh. Kalau misalnya minuman klub, tahu klub Yep. yang warna merah, nah itu pasti tutupnya warna merah. Oh. Sedangkan aqua biru tua pasti tutupnya Biru tua iya, juga. itu Ada masih warna hijau juga. gitu. Tapi itu bukan jadi klasifikasi Iya, gitu bukan. ya. Klasifikasi di Indonesia. Kalau di luar negeri ada juga yang kayak gitu. Kode itu diurut berdasarkan dari mana air tersebut didapatkan, sumbernya dari mana. Kan ada yang dari pegunungan, ada yang melalui proses pengolahan. Jadi itu Oke. diklasifikasikan berdasarkan warna dari tutup botolnya kayak gitu. Nah, terus kalau sasarannya sendiri di bidang mana aja? Apakah cuma anak muda aja, ataukah ke sekolah-sekolah mungkin, ke kampus-kampus mungkin, atau bahkan gurunya sendiri gitu? Gimana? Kalau dari waktu ini gentingnya itu masih di sekolah-sekolah Kak. Ada 14 sekolah. 14 sekolah yang berhasil kami selesaikan dalam waktu kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu 3 minggu ya. 1 bulan. Sekitar 1 bulan gitu. Jadi yang pertama itu ada di Semansa yang ada sekitar Singaraja dulu. Yoi. Semansa, kemudian Semanda, Semanda, Semantiara. Oh, kemudian juga iya. ada SMP juga kita SMP juga. datang di SMP 5 Singaraja, SMP 1 Sukesade. Kemudian kita juga dapat ke Banjar di SMA 1 Banjar. Juga kita edukasi lumayan jauh ya. Iya, lumayan jauh. Kemudian juga untuk kuliah sendiri kita dapat ke Stikes Buleleng dan Undiksa. dan Dan Undiksa juga menyasar ke Peak Air yang ada di sana. Oh iya, jadi nggak melulu di ranah itu aja ya. Iya. Jadi rentang usianya kejangkau semua, Iya. yang baik dari SMP, SMA maupun kuliah. Nah, gentingnya tuh pas di kuliah tuh sebenarnya. Kalau dari SMP tuh jajannya masih susah diatur lah. Iya. Kadang beli makanan kemasan apapun segala macam. Nah, ada pertanyaan menarik nih. Kalau misalnya kita beli makanan yang non kemasan, gimana caranya? Kalau kita ngomong tentang non kemasan itu tentu saja yang pertama kita harus nahan diri sih Kak, karena kan kita nggak tahu nih kandungannya apa aja yang ada di dalam. Kalau memang itu terlalu berwarna, contohnya terlalu warna merah seperti itu kan Iya, kita langsung udah tahu aja, nih, langsung udah aja kita datang- sebut pentol lah udah. Oke, itu pentol saus yang kita nggak tahu nih sausnya dari mana, karena kan biasanya dipakai di dalam jerigen gitu, yang dituang ke dalam botol. Ya. Jadi kan kita nggak tahu nih itu asalnya dari mana, terbuat dari apa, proses pengolahannya gimana. Jadi lebih baik sih dikurangi, Iya, karena kan dikurangi. itu kadang memang enak tapi Iya. sangat berbahaya apabila dikonsumsi Iya. berlebihan. Iya. Kalau soal enak mah teman Pro 2 mah itu udah tidak usah diragukan Iya. lagi ya. Car Free Day jalan-jalan niatnya dari kemarin pengen aku besok mau jogging Lari. sehat set. Joggingnya 5 menit doang. Nongkrongnya 5 jam. jam. Lama banget tuh. Jadi ini fenomena-fenomena yang ya sering terjadi lah gitu ya. Tapi kalau kita lihat udah ada gini nggak? Udah sempet ada feedback
yang didapat belum dari sekolah-sekolah yang disasar, dari masyarakat atau ya dari pihak-pihak terkait gitu? Kalau dari Bungsu itu feedback yang saat di Undiksa ya. Di Undiksa itu kan ada sebagian teman-teman Wira itu yang mendapatkan edukasi. Nah, di saat Wira lagi nongkrong nih, terus lagi beli-beli snack atau jajan gitu, tiba-tiba dia nyeletuk, "Wah, ini gulanya berapa ya? Waktu ini kan sempat ngitung tuh. Kita hitung yuk kayak gitu-gitu." Itu kan jadi sebuah impact yang berhasil Jadi nih kayak ngerasa berguna gitu. gitu ya, Iya. ada workshop kayak gitu. Jadi FOMO ya. Iya. Menghitung yang bagus. Menghitung gula. Menghitung gula. Dan lama-lama kalau terbiasa menghitung gula teman Roda ya, aku tuh sempet ikutan program itu juga, ikutan salah satu challenge mengonsumsi makanan non gula. Ini udah bukan 0, lagi, nol banget gula, dan itu aku rasain impactnya luar biasa. Itu challenge 21 hari, challenge-nya Seikoji sama Willy. Itu dia bikin challenge 21 hari tanpa gula plus olahraga. Jadi rasain tuh apa yang terjadi sama tubuh kita. Jadi energinya jadi lebih ningkat teman Pro 2. Terus juga apa ya, sel-sel yang awalnya kita kusam banget ya wajah ya. Jadi lebih mendingan lah gitu, maksudnya nggak meruang-meruang banget tuh teman Pro 2. Terus juga kalau kita lihat sekarang kadang-kadang programnya bagus, tapi support atasan yang susah. Jadi kadang-kadang aktivisnya udah besok kita harus ke sekolah ini, kita harus sasar mereka, memberikan informasi. Ternyata dukungan dari atas lemah banget. Nah, selama ini yang dirasain sama anak-anak duta genre, gimana tuh dukungan dari pemerintah, dari pihak-pihak terkait? Oke, kalau dari aku sendiri dukungan dari atasan sangat baik. Dari Sangat didukung. BKKBN tentunya ya. Kita contoh aja, ketika kita workshop ini genting, itu kan kita menyasar ke sekolah-sekolah. Nah, itu dari atasan memfasilitasi kita berupa konsumsi. Jadi konsumsi ini benar-benar yang bukan konsumsi yang biasa aja gitu. Ini konsumsinya benar-benar yang enak, nasi kotak, gitu. Dapat snack juga kita. Jadi dari atasan juga memang benar-benar mendukung, karena kan kita sendiri itu perpanjangan tangan dari Dinas P2 KPP 3A Kabupaten Buleleng. Jadi dari mereka juga mendukung, dan kita juga merasa disupport ya. Jadi semakin semangat juga, karena kan setiap workshop itu selain kita dapat teman baru, kita dapat pengalaman, juga dapat konsumsi. Langsung nih aku bilang nih, mumpung lagi live ya teman Pro 2, salam buat BKKBN dan juga Dinas P2 KBP 3A. Terima kasih supportnya. Semoga duta genre nggak mentok cuman di organisasi aja, tapi di masing-masing sekolah juga ada genre-genrenya. Biar programnya diterapkan juga. Kan kantin-kantin sekolah tidak menutup kemungkinan dong. Masih ada beberapa yang menjual makanan cepat saji. Masih ada yang tidak memperhatikan kesehatan segala macam. Bahkan beli buah pun nggak ada di kantin sekolah kadang-kadang. Nggak ada. Kurang peminat sih. Nah, itu dia tuh. Jadi teman Pro 2, kita masih undang kamu buat ikutan juga di live chat kita di RRI Singaraja Official, dan juga di live chat RRI Digital, dan juga di WhatsApp di 0811-399-1054. Stay close bareng sama kita tetap di sini di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin Sore Ceria, Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Masih bareng sama Abdi Putra di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna, bareng Santa, bareng Wungsu juga dari Duta Genre ya teman Pro 2. Ngomongin soal stunting segala macam, sosialisasi, banyak kegiatan dari program modulnya Ini Genting ya.
dari BKKBN langsung support segala macam, itu kan pasti perlu banyak pengorbanan. Banyak pengorbanan yang perlu dilewatin ya. Nah, ada nggak sih selama ini kendala yang cukup jadi struggle-nya untuk memperjuangkan sosialisasi ini gitu? Oke, aku dari aku ya. Oke, kalau dari aku sendiri tentu saja izin. Karena kan aku masih sekolah nih Kak. Masih sekolah SMK kebetulan. Kembali lagi dengan izin. Izin itu kita berkutat sama izin karena kan kadang juga kita mengadakan sosialisasi itu di jam-jam sekolah, di hari sekolah. Jadi ya itu izin sih. Karena kan biasanya pagi hari itu kebetulan aku sekolah juga atau kadang ada ulangan gitu atau materi-materi yang penting. Jadi yang nggak bisa ditinggalin. Jadi itu sih salah satu tantangan dari aku sendiri kalau ada sosialisasi kayak gitu. Iya, jadi menyesuaikan waktunya ya. Jadi kan harapan kedepannya supaya dari pihak sekolahnya biar lebih support lagi gitu kan, dan juga nggak istilahnya nggak membatasi kan, perginya untuk hal positif, bukan untuk bolos ya. Kalau Bung sih gimana? Ya, kalau dari aku itu masih sama izin, tapi ini dalam pembentukan PIK. Oke. PIK di setiap sekolah itu kan di Singaraja masih banyak kali masih belum terbentuk PIK ya. Jadi di situ juga kami dari Genre Belang juga berusaha untuk bekerjasama untuk membangun PIK di sekolah itu, namun masih saja ada gitu yang izin tidak diizinkan. Iya. Gitu. Dan istilahnya dengan sekian banyak alasannya lah ya. Iya benar. Apa harapan yang pengen Wungsu dan juga Santa gaungkan gitu ya dari hal-hal atau dari kendala apapun gitu? Oke, kalau yang ingin aku gaungkan yang pertama, kita jadi seorang remaja itu harus mulai sadar dan melek akan pola hidup sehat dan pola makan yang sehat juga. Karena kan kita remaja ini adalah calon-calon orang tua di masa depan. Benar. Jadi apa yang kita konsumsi sekarang, bagaimana pola hidup kita sekarang akan menentukan generasi yang selanjutnya, akan menentukan anak kita nantinya akan seperti apa. Karena jika kita dari kecil, dari remaja nih udah makan makanan yang nggak bergizi, pola hidup yang nggak sehat, itu kan nanti juga akan berdampak pada kesehatan kita, yang nantinya juga akan berdampak pada anak kita nantinya kayak gitu. Jadi dari aku sih itu sih. Kalau dari Wungsu? Kalau dari aku benar sekali apa kata Santa, kalau kita itu sebagai remaja sebagai tulang punggung masa depan. Asik. Gitu. Jadi kita bisa memperhatikan kita lebih cerdas dalam memilih dalam menyiapkan dini untuk masa depan gitu aja sih simpelnya. Persiapkan sekarang, dinikmati di masa depan nanti. Benar, definisi yang emang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu harus teman Pro 2 ya. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah gabung di obrolan kita hari ini, yang juga udah ikutan komen di live chat dan juga udah gabung di RRI Digital. Thank you banget teman Pro 2 ya, request lagunya udah aku masukin, nanti aku puterin, sabar. Thank you banget teman Pro 2. Dan sebagai penutup, sebagai closing kita hari ini, kita mau ngucapin salam spesial buat teman Pro 2 yang udah dengerin kita dari Duta Genre ya. Salamnya gimana? Salam Genre. Oke, kita bareng-bareng tangan langsung. gini Kak. Tanya gini. Oke, kita langsung gaskan ya. Kamera udah ready nih. Kita gaskan, tegap dulu. Oke, jadi briefing dulu mungkin Kak. Gas. Salam Genre, kita jawabnya salam. Dan kalau kita bilang remaja Genre, sehat, cerdas, ceria. Sehat, cerdas, ceria. Gaskan, dipimpin sama Santa. Oke. Salam Genre. Salam remaja Genre. Sehat, cerdas, ceria. Asik. Thank you banget teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria.